Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai activity diagram. Jadi kita akan belajar mengenai diagram UML yang lainnya yang perlu kalian ketahui dan kalian pahami, yaitu mengenai activity diagram. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai activity diagram tersebut, bagaimana cara pembuatan activity diagram, kemudian simbol-simbol atau elemen-elemen yang ada di dalam activity diagram itu apa saja. Sebelumnya kita harus mengetahui dahulu mengenai definisinya dari activity diagram tersebut. Nah, di sini ya, Ibu mengambil dari beberapa referensi yang mendefinisikan mengenai activity diagram ya. Yang pertama yaitu menurut Akil tahun 2018, beliau menyampaikan bahwa dalam suatu organisasi yang berorientasi profit maupun non-profit itu pasti memiliki proses-proses dan prosedur-prosedur atau bisnis proses yang harus dilaksanakan sebagai landasan operasional perusahaan. Jadi dalam satu organisasi ini pasti memiliki proses-proses dan prosedur-prosedur, mau itu organisasi dalam bentuk apapun, di mana proses-proses tersebut nantinya harus dilaksanakan karena merupakan operasional dari perusahaan, itu maksudnya. Kemudian berikutnya adalah menurut Gata dan Gata tahun 2013, beliau menyampaikan bahwa activity diagram itu menggambarkan workflow atau aliran kerja atau simbol dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada di perangkat lunak. Jadi intinya kalau beliau menyampaikan bahwa sebenarnya activity diagram itu merupakan aliran kerja yang dapat menggambarkan sistem baik itu manual ataupun sistem yang terkomputerisasi, intinya itu. Nah, sedangkan kalau menurut Sugiyarti tahun 2018, beliau menyampaikan bahwa activity diagram itu menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Nah, dari ketiga definisi ini sebenarnya ini hampir sama saja definisi mengenai activity diagram. Jadi activity diagram secara global itu sebenarnya dapat didefinisikan bahwa activity diagram itu menggambarkan mengenai aliran kerja atau arus kerja atau alur kerja ya dari sebuah sistem ya. Bisa juga menggambarkan proses bisnisnya dari sebuah sistem, baik itu sistem yang masih manual ataupun sistem yang sudah terkomputerisasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai sebuah sistem ya, contoh sederhana misalkan seperti ini. Misalkan yang Ibu bahas atau mungkin yang pernah kalian alami sehari-hari ya, yang pernah kalian lakukan, misalkan sistem penjualan di salah satu supermarket misalkan, bisa Indomaret, bisa Alfamart atau yang lainnya ya, yang sejenis ya tentunya. Nah, sistem penjualan yang ada di sana itu memiliki alur kerja atau memiliki proses bisnis kira-kira seperti ini. Jadi pelanggan datang, kemudian pelanggan nanti akan memilih produk yang akan dia beli. Setelah dia dapat produk atau barang yang dia akan beli, kemudian dibawa ke kasir. Kemudian nanti kasir dia akan
menghitung berapa total barang yang akan dibeli oleh si pelanggan tersebut. Kalau sudah, nanti dia akan menginputkan datanya semuanya ya, atau melalui scan juga bisa. Nah, setelah mendapatkan total bayarnya berapa, kemudian dia akan menginformasikan kepada si konsumen tersebut bahwa totalnya sekian, sejumlah sekian. Lalu si konsumen ini nanti akan melakukan pembayaran, dan setelah melakukan pembayaran dia nanti akan mendapatkan struk bayar. Nah, nanti setelah terjadi transaksi penjualan ini di akhir bulan biasanya nanti kasir ini nanti akan membuatkan laporan. Mungkin tidak harus di akhir bulan ya, mungkin bisa setiap periode tertentu, tergantung dari kebijakan di tempat tersebut ya. Membuatkan laporan mengenai transaksi penjualan yang ada di situ. Nah, nanti ini akan diserahkan kepada pimpinannya ya, pimpinannya di situ. Kalau kita berbicara sebuah sistem itu lebih bagus itu kalau kita bahasannya sampai akhir, yaitu sampai dengan pembuatan laporan. Kenapa? Ya itu tadi, karena laporan ini nanti kan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pimpinan tersebut ya, pimpinan tersebut untuk melakukan pengambilan suatu keputusan biasanya gitu. Jadi apakah sistem yang sedang berjalan ini apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Nah, itu kan perlu selalu dievaluasi dengan melihat hasil laporan tersebut gitu. Nah, yang Ibu ceritakan ini tadi itu yang dimaksud dengan aliran kerja atau proses bisnis dari sistem penjualan di supermarket tersebut. Nah, nanti suatu saat kalau misalkan kalian memasuki semester 4 atau 5 yang diminta untuk benar-benar melakukan riset atau magang, biasanya kalian diminta untuk menganalisa sebuah sistem. Nah, nanti di situ kalian harus tahu, benar-benar tahu aliran kerja atau proses bisnisnya yang ada di tempat tersebut itu seperti apa. Jadi harus bisa kalian ceritakan secara detail nantinya ya. Nanti siapa saja yang terlibat di situ, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian dokumen-dokumennya itu nanti apa saja yang diperlukan. Nah, itu kalian harus bisa ceritakan gitu. Nah, ini pentingnya kita belajar mengenai activity diagram. Jadi activity diagram itu nanti menggambarkan ya tadi aliran cerita tadi yang ada di dalam sistem tersebut yang sedang dilaksanakan di tempat tersebut. Itu sistemnya itu bagaimana. Nah, itu diceritakan dalam bentuk activity diagram. Mau itu sistemnya manual ataupun sistemnya itu sudah terkomputerisasi, nanti bisa digambarkan dengan menggunakan activity diagram. Begitu. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya kalau di sini disampaikan bahwa activity diagram itu digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi, menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam proses tersebut. Dan nanti setiap use case itu dapat membuat satu gambar activity diagram. Jadi setiap use case yang kita buat ya dalam use case diagram itu kita bisa buatkan activity diagramnya. Seperti itu ya. Jadi intinya sama aja ya mengenai activity diagram. Nah, sekarang untuk dapat menggambarkan activity diagram itu setidaknya kita harus mengetahui dahulu mengenai elemen-elemen atau simbol-simbol yang digunakan di dalam pembuatan activity diagram. Yang pertama adalah action. Action bentuknya seperti ini ya.
bentuknya elips ya, elips horizontal. Ya, di sini dikatakan action itu merupakan suatu perilaku yang sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi. Kemudian nanti action dapat dilabeli atau diberikan nama sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada activity. Activity itu digunakan untuk mewakili sekumpulan tindakan atau action dan biasanya dilabeli dengan namanya juga ya. Kalau kalian perhatikan tadi antara activity dengan action itu simbolnya sama ya, simbolnya sama. Cuma di sini penggunaannya saja yang berbeda. Kalau action tadi sudah tidak merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diuraikan lagi. Tapi kalau activity ini merupakan kumpulan dari action-action ini. Jadi kumpulan dari action-action itu akan membentuk suatu activity. Oke, ada tambahan dari Ibu. Nah, di sini menurut dari bukunya Akil ya, bahwa activity itu merupakan unit organisasional dalam suatu activity diagram. Nah, activity-nya itu sendiri itu berisi grup-grup atau kelompok-kelompok dari action-action yang ada. Dan sebuah activity itu bisa berisi banyak action. Karena kan tadi ya seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa activity ini merupakan kumpulan dari action-action. Contohnya kalau misalkan activity-nya adalah misalkan ini di ATM ya, mengambil uang. Activity-nya, action-nya apa? Action-nya ini kan yang paling sederhana dan tidak bisa diuraikan lagi ya. Action-nya ini contohnya seperti masukkan PIN, kemudian pilih menu misalkan, kemudian masukkan jumlah nominal kalau misalkan kita mau mengambil uang gitu. Jadi serangkaian gabungan dari action-action ini nanti akan membentuk suatu activity. Activity-nya itu apa? Contoh satu lagi misalkan activity-nya adalah melakukan login. Kira-kira action-nya apa? Action-nya berarti masukkan username, masukkan password, kemudian klik login. Misalkan seperti itu. Nah, itu merupakan action-actionnya gitu. Jadi kumpulan dari action-action ini nanti akan membentuk suatu activity gitu. Itu ya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Jadi di dalam activity ini di dalamnya itu ada action-action. Nah, action-action ini nanti akan membentuk suatu activity. Makanya kalau untuk action tadi suatu bentuk yang sudah tidak bisa diuraikan lagi. Sedangkan kalau activity itu merupakan kelompok atau kumpulan dari action-action. Paham ya? Oke. Berikutnya adalah class name. Ini ya, class name ya. Ini menggambarkan objek node yang digambarkan dengan kelas. Nah, ini kalau untuk kelas sebenarnya kita sudah bahas di pertemuan 1 ya mengenai class name ini ya. Kalau membuat sebuah kelas itu bagaimana ya. Tapi kalau dalam pembuatan activity diagram untuk objek node ini sangat jarang digunakan sebenarnya. Jadi hanya pengertian aja bahwa di dalam elemen activity diagram itu ada objek node ya, ada simbol atau elemennya yaitu objek node ya, yang bentuknya seperti kelas. Oke. Kemudian ada control flow. Control flow ini menunjukkan urutan eksekusi dari satu activity atau action ke activity atau action yang lain. Jadi untuk control flow ini harus jelas gitu ya.
Di sini kalau kalian perhatikan, di sini ambil lagi dari bukunya Akil tahun 2018. Beliau menyampaikan bahwa ya control flow itu menunjukkan arus kendali dari suatu action atau activity ke action atau ke activity yang lain. Ketika action atau activity ini selesai dieksekusi, maka flow akan berlanjut ke action atau activity yang lain. Artinya apa? Jadi kalau misalkan sudah menjalankan activity satu ini, ya, jadi sudah mengeksekusi activity satu ini, maka ya flow ini akan berlanjut ke activity atau action yang lainnya. Dia akan menjalankan activity atau action yang lainnya. Maka sebagai penghubungnya ya antara activity atau action dengan activity atau action yang lain, kita gunakan yaitu control flow. Oke. Nah, kemudian ada object flow. Nah, kalau object flow ini menunjukkan aliran suatu objek dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Jadi kalau misalkan kita tadi ya, kita menggunakan yang objek node tadi, nah berarti nanti sebagai penghubung antara objek tersebut nanti kita gunakan object flow. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah, nah, kalau dalam menggambar suatu activity, langkah pertama yaitu yang harus kalian gambarkan adalah yaitu initial node. Ya, bentuknya seperti ini, initial node. Nah, initial node ini menggambarkan awal dari serangkaian tindakan atau kegiatan. Jadi awal dari activity diagram itu kita gambarkan dengan menggunakan initial node. Kalau dulu kalian di semester 1 itu belajar membuat flowchart, itu pasti ada terminal ya yang berfungsi sebagai start. Nah, ada juga nanti terminal lagi tapi berfungsi sebagai end untuk mengakhiri dari pembuatan flowchart tersebut. Itu kalau dulu di semester 1. Nah, untuk di sekarang ya dalam pembuatan activity diagram ini pun hampir sama. Jadi ini juga ada initial node dan juga nanti ada final node. Jadi nanti ada awalan dan juga ada akhiran. Ya, jadi awalannya menggunakan simbol seperti ini. Ya, baru nanti dilanjutkan dengan serangkaian activity-activity yang akan kita lakukan. Oke. Nah, kemudian kalau di dalam activity diagram ini untuk final node-nya, ya final node itu merupakan titik akhir dari serangkaian activity atau action. Jadi suatu activity atau action itu berakhir dengan menggunakan simbol final node. Nah, di dalam final node ini bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu activity final node atau disebut juga dengan final activity node dan flow final node atau final flow node ya. Jadi kalau untuk flow final node itu biasanya digunakan sebagai tanda akhir dari sebuah control flow. Sedangkan kalau activity final node itu digunakan untuk sebagai tanda akhir dari semua control flow. Jadi, kalau kita lihat di sini, nah ini ada final activity node atau activity final node tadi. Nah, di sini dikatakan untuk menghentikan semua arus kontrol atau arus objek dalam suatu aktivitas atau tindakan. Jadi artinya gini, jadi kalau misalkan kita membuatkan suatu activity diagram ya, akhir dari pembuatan activity diagram itu, akhir dari semua aktivitas-aktivitas itu yaitu kita menggunakan final activity node ya, simbolnya seperti itu ya. Sedangkan kalau yang untuk final flow node simbolnya seperti ini digunakan untuk menghentikan aliran kontrol atau control flow tadi ya, atau aliran objek tertentu atau
object flow tadi ya. Nah, ini kalau untuk final flow node ya, ini hanya menghentikan pada activity atau action tertentu saja gitu. Oh, jadi kalau misalkan ada kondisi setelah menjalankan aktivitas atau activity atau action udah selesai, ya berarti kita gunakan yang final flow node ya. Tapi kalau misalkan untuk yang secara keseluruhan, kita gunakan yang final activity node. Oke? Ya. Kita lanjutkan. Berikutnya yaitu mengenai simbol decision node. Nah, kalau simbol decision node, Ibu kira pasti sudah tidak asing lagi ya bagi kalian mengenai penggunaan decision node ya. Nah, untuk decision node ini digunakan untuk mewakili suatu kondisi pengujian ya, untuk memastikan bahwa aliran kontrol atau aliran objek itu hanya turun satu jalur ya, dan biasanya diberikan nama sesuai dengan kriteria keputusannya. Jadi ingat, kalau kita menggunakan simbol decision ini nanti ada dua nilai. Ada nilai true, ada nilai false. Nah, nilai true yang dikerjakan, nilai false yang dikerjakan saja, itu maksudnya adalah ya ini tadi, memastikan bahwa aliran kontrol itu hanya turun satu jalur. Berarti kalau true yang dikerjakan, true-nya itu apa, kalau false itu yang dikerjakan itu false-nya apa. Itu seperti itu ya. Kemudian merge node. Nah, merge node ini digunakan untuk menyatukan kembali berbagai jalur keputusan yang dibuat menggunakan simbol atau simbol keputusan tadi. Jadi maksudnya gini, jadi sebenarnya ya antara decision dan merge node ini simbolnya sama. Yang pertama yaitu sama-sama belah ketupat ya. Kalau tadi decision itu akan membagi flow menjadi dua, membagi aliran datanya itu menjadi dua, yang satu true, yang satu false gitu kan. Kemudian nanti hanya satu flow yang harus dilalui, yaitu true atau false-nya saja. Sedangkan kalau merge itu adalah tempat bergabungnya kembali flow-flow yang terpisah karena decision. Jadi antara decision dan merge ini sebenarnya penggunaannya secara bersama-sama. Jadi kalau kita menggunakan decision, biasanya juga kita menggunakan merge. Jadi kalau decision itu nanti alirannya alirannya akan terbagi ya, ada true ada false. Nah, untuk aliran yang sudah terbagi tadi, untuk penggabungannya supaya digabungkan lagi karena decision itu, nah nanti menggunakan merge itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya misalkan ini ada startnya ya, start, kemudian nanti di sini activity-nya, ini inisial ya, inisial activity ya, atau startnya, kemudian ini menjalankan activity. Nah, ini ketemu dengan decision misalkan. Nah, decision ini memiliki guard. Nah, guardnya ini true, false, itu disebut dengan guard. Nah, yang dijalankan true-nya itu apa, activity true-nya apa, activity false-nya itu apa. Nah, nanti suatu saat ini nanti akan bertemu kembali. Nah, digabungkan lagi ini dengan menggunakan merge. Kemudian nanti akan melanjutkan ke activity yang lainnya, kemudian baru masuk ke final activity node. Seperti itu ya. Di seperti ini ya, contohnya. Cuma kadang gini, kadang dalam sebuah studi kasus itu kadang tidak semuanya ini bisa dari aliran dari penggunaan decision ini bisa digabungkan. Ada studi kasus yang yang setelah menggunakan decision itu dia tidak menggunakan merge karena memang tidak bisa di merge gitu ya.
tapi lebih baiknya memang seperti ini. Tapi kalau misalkan dalam studi kasus tertentu memang seperti itu, ya mungkin diperbolehkan, ya. Oke. Kemudian elemen berikutnya yaitu adalah footnote dan nanti ada join note, ya. Kalau footnote itu digunakan untuk membagi perilaku, ya, menjadi seperangkat aktivitas yang paralel atau bersamaan. Jadi kalau footnote itu kalau misalkan ada satu activity, ya, kemudian ternyata dari activity ini nanti bisa menghasilkan beberapa activity dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini kita gunakan for. Beda ya dengan decision, ya. Kalau decision kan dari suatu kondisi tadi akan menghasilkan dua buah nilai, true dan false. Tapi kalau untuk yang penggunaan footnote, nanti ada satu activity yang dilakukan. Nah, dari activity yang dilakukan ini nanti dia menghasilkan beberapa activity secara bersamaan. Nah, nanti itu menggunakan footnote. Nah, nanti sebagai penggabungan dari footnote itu, nah ini menggunakan join note. Jadi yang sudah dihasilkan dari footnote, beberapa activity yang dihasilkan dari footnote itu nanti bisa digabungkan yaitu dengan menggunakan join note. Begitu, ya. Jadi penggunaan fork itu tidak lepas dari penggunaan join, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa fork itu untuk percabangan proses yang dieksekusi secara paralel atau bersamaan. Jadi ada activity atau tindakan yang dilakukan secara bersamaan. Kalau join itu sebagai titik temu proses-proses paralel, ya, menjadi satu flow. Contohnya seperti ini. Nih. Jadi ini ada activity 1 ini kemungkinan bisa menghasilkan tidak hanya 2 activity tapi bisa lebih, 3, 4, ya sesuai dengan studi kasusnya. Nah, nanti dari activity yang dihasilkan ini nanti yang dihasilkan dalam waktu yang bersamaan ini, makanya kita menggunakan fork. Nah, sedangkan kalau join ini menggabungkan dari beberapa activity yang ada tadi, ya. Kita join, ya, nanti untuk menjalankan activity yang lain. Nah, ini bentuk penggambarannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah ada swim lane. Nah, swim lane kalau di sini digunakan untuk memecah diagram aktivitas menjadi baris dan kolom untuk menetapkan kegiatan individu atau tindakan, ya. Sebenarnya kalau swim lane di sini maksudnya adalah untuk menggambarkan individu atau objek yang bertanggung jawab di dalam sistem tersebut. Jadi siapa-siapa saja yang terlibat di dalam sistem tersebut itu kita gambarkan dalam swim lane. Contohnya tadi, misalkan sistem penjualan di supermarket tadi. Nah, contohnya yang tadi, kalau kita tentukan swim lane-nya, ya, swim lane-nya itu ada siapa saja? Ya, tadi ada konsumen, ada kasir, dan juga ada pimpinan. Berarti kita bisa menentukan dalam sistem penjualan yang ada di supermarket tadi, swim lane-nya itu adalah ada 3, ya, seperti yang sudah Ibu sebutkan. Oke, ya, jadi itu ya mengenai simbol-simbol atau elemen-elemen yang ada di dalam suatu activity diagram. Nah, berikut ini nanti ada beberapa contoh untuk penggambaran activity diagram. Ibu akan jelaskan. Oke. Ya, berikut mengenai contoh dalam pembuatan activity diagram. Nanti ada 2 atau 3 contoh di sini. Yang pertama ini mengambil contoh dari kasus yang kemarin, ya, yaitu mengenai sistem pendaftaran siswa di IF ini. Kalau contoh yang ada di sini ini diambil dari sistemnya yang masih manual, ya. Jadi
kalau kalian lihat, nah ini loh, seperti calon siswa melakukan pendaftaran di kantor cabang IF. Kemudian dia mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran sebesar 100.000. Kemudian setelah membayar biaya pendaftarannya, maka nanti calon siswa mengikuti tes tulis untuk menentukan level pembelajaran. Kemudian calon siswa mengikuti tes wawancara langsung dengan native speaker untuk menentukan level pembelajarannya yang paling sesuai. Nah, kemudian calon siswa nanti menerima hasil tes tulis dan tes wawancara beserta level pembelajarannya. Nah, kemudian calon siswa membayar biaya kursus sesuai level. Dan petugas nantinya dia akan mengelola data pendaftaran calon siswa, mengatur jadwal tes tulis dan wawancara, mengelola pembayaran biaya pendaftaran dan kursus. Nah, kalau native speakernya dia menilai tes tulis dan wawancara. Nah, dari yang diceritakan di sini, nah ini bisa dikatakan sebagai proses bisnis atau workflow atau aliran kerja dari apa? Dari sistem pendaftaran siswa IF seperti ini. Ya, jadi alur kerjanya seperti apa? Bisa diceritakan seperti ini. Jadi memang benar-benar menggambarkan sistem pendaftaran siswa yang ada di IF tersebut gitu secara detail. Ya. Baik. Nah, ini contoh dari use case kemarin ya. Nah, untuk penggambaran activity-nya kalian lihat. Nah, tadi kalau dari penjelasan proses bisnis yang ada di sini, kita bisa menentukan siapakah swim lane-nya. Dari sini, dari sistem pendaftaran ini, yang terlibat di dalam sistem ini ada beberapa. Yang pertama adalah ada calon siswa, kemudian di sini juga ada petugas, dan kemudian juga ada native speaker. Nah, di ceritanya ini kan ada 3 yang terlibat. Berarti yang kita buatkan di dalam activity diagramnya ya hanya 3 ini saja. Calon siswa, petugas, dan native speaker. Jadi di swim lane-nya ini nanti ada 3. Ada calon siswa, ada petugas, dan ada native speaker. Seperti ini. Ya. Nah, tadi pertama mulainya adalah dari petugas, karena petugas ini nanti dia yang akan memberikan formulir dulu, ya kan? Memberikan formulir, kemudian nanti calon siswa mengisi formulir, kemudian membayar, kemudian setelah membayar, nah nanti akan diserahkan ke petugas, dan nanti petugas dia akan mengelola pembayaran. Setelah itu dia akan mengatur jadwal tes tulis. Kemudian nanti si calon siswa mengikuti tes tulis. Berikutnya nanti dia menyerahkan lembar hasil tes tulis. Kemudian nanti dia akan setelah itu menyerahkan ke petugas ya, menyerahkan ke petugas, dan nanti petugas akan mengatur jadwal tes. Nah, nanti pada saat mengatur jadwal tes nanti kan ini ada 2 kegiatan yang dilakukan secara berbeda. Dalam waktu ada kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Yang pertama calon siswa mengikuti tes, dan nanti dari tes itu nanti dia akan dinilai oleh si native speakernya tadi gitu. Makanya ini menggunakan VOC ya, karena di sini ada 2 activity yang dijalankan secara bersamaan. Yaitu tadi mengikuti tes wawancara, dan yang satunya adalah menilai. Nah, nanti setelah menilai tes wawancara, yaitu dia dengan melakukan wawancara. Nah, pada saat wawancara selesai, kemudian digabung hasilnya nanti, dan nanti petugas nanti dia akan memberikan hasil tesnya kepada siswa. Lalu siswa nanti dia akan membayar biaya kursus. Nah, nanti baru setelah petugas menerima pembayaran biaya kursus, nanti dia akan mengelola pembayarannya dan selesai. Jadi begitu ya. Jadi pembuatan activity diagram ini memang benar-benar disesuaikan dengan
proses bisnisnya. Proses bisnisnya itu seperti apa. Jadi alurnya itu memang kalau kita baca ya, dengan kita baca activity diagram, setidaknya kita bisa mengetahui alur kerja dari sistem ini itu seperti ini gitu ya. Jadi setidaknya kita memiliki gambarannya ya. Nah, ini sistemnya yang masih manual. Nah, berikutnya ini contoh berikutnya. Nah, ini kalau di sini contohnya adalah mengenai sistem penjualan buku online. Nah, berarti di sini sistem yang dibahas adalah sistem yang sudah terkomputerisasi. Berarti use case-nya seperti ini ya kemarin. Nah, di sini untuk tampilan web bukunya, misalkan pada saat dia mau mengatur alamat pengiriman, kemarin ya kita input dulu alamat yang baru. Ini sebelumnya tersimpan, dilihat dulu, akan ditampilkan dahulu alamat rumah sebelumnya, kemudian nanti kita diminta untuk mengubah. Setelah ubah nanti kita diminta untuk menambahkan alamat barunya. Nah, kemudian nanti kita diminta untuk mengisi alamat pengiriman yang baru di sini, mulai dari nama sampai dengan email. Setelah itu nanti diklik simpan kalau mau di-update. Kalau tidak jadi ya berarti batal. Gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah diubah nanti akan muncul alamat rumah barunya seperti ini ya. Jadi data-data yang sudah diinput, begitu diklik simpan tadi, nanti akan muncul datanya ya, alamat rumahnya yang baru. Kemudian kalau misalkan kita mau menghapus data, kalau di sini ada pertanyaan apakah mau dihapus. Kalau oke, berarti nanti kita akan menghapus alamat rumah, tapi kalau enggak berarti yang enggak gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ini ya, perubahan alamat rumah. Jadi kalau misalkan kita membahas mengenai sistem yang sudah terkomputerisasi, itu bahasannya akan sangat banyak sekali ya di sistem komputerisasi tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat dari use case sebelumnya ini, nah ini nanti ini kan ada seperti membeli buku ya, mengatur membeli buku, kemudian mengatur alamat, kemudian melihat informasi akun, mengubah sandinya, kemudian mengatur pengingat ketersediaan. Nah, ini kalau diklik ini kan masuk ke form-form tertentu. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Makanya ini perlu kita buatkan activity diagramnya. Nih, jadi kalau sudah terkomputerisasi ya, kalau sistemnya sudah terkomputerisasi, ini perlu menjelaskan activity diagram yang ada di use case ini. Kalau untuk manual sebenarnya belum. Kalau untuk manual, untuk activity cukup menggambarkan proses kerja atau alur kerja atau proses bisnis yang ada di dalam sistem tersebut. Tapi kalau untuk penggambaran activity diagram di sistem yang sudah terkomputerisasi, yaitu nanti akan menjelaskan per use case-nya ini gitu. Jadi dia akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam sistem tersebut gitu. Karena kalau mau digambarkan secara keseluruhan itu tidak bisa ya, karena kan banyak poin-poin yang ada di dalam sistem terkomputerisasi tersebut. Nah, ini tadi membeli buku itu bagaimana, mengatur alamat pengiriman itu bagaimana. Nah, ini nanti bisa dijelaskan satu persatu dalam penggunaan activity diagram. Nah, pada saat menjelaskan activity diagram yang sudah terkomputerisasi pun, ini swimlane-nya berbeda. Ya, swimlane-nya berbeda. Nah, di sini karena sudah terkomputerisasi, yang terlibat atau yang kita masukkan ke dalam swimlane-nya ini adalah yang terlibat di dalam sistemnya tersebut dan juga sistemnya itu sendiri. Jadi contohnya tadi mengatur alamat pengiriman. Siapa yang mengatur alamat pengiriman? Yang mengubah tadi siapa? Yaitu adalah anggota. Berarti nanti di sini swimlane-nya ada anggota.
Kemudian satu lagi, anggota ini akan berhubungan dengan sistem webnya. Jadi seolah-olah ini sistemnya sudah terkomputerisasi gitu. Dengan sistem webnya nanti seperti apa. Nah, ini tinggal diceritakan nanti seperti ini. Seperti tadi, ya, pada saat mulai, nanti memulai, nanti memilih menu alur alamat pengiriman. Terus nanti begitu dia memilih, nanti webnya dari sistemnya itu nanti akan menampilkan otomatis alamat pengiriman. Setelah tampil alamat pengirimannya, nanti si anggota ini akan merubah atau bisa menambah alamat barunya, gitu kan. Apakah mau menambah alamat baru? Kalau mau menambah alamat baru, kalau iya, nanti dia akan menampilkan form alamat pengirimannya tadi. Untuk apa? Untuk nanti si anggota nanti mengisi dan menyimpan, ya. Setelah itu nanti baru ditampilkan. Nah, contoh penggambaran activity diagram seperti ini, activity diagram ini itu tidak diperkenankan sebenarnya. Kenapa? Ini adalah gantung, ya. Jadi ini terus larinya kemana? Ini pertanyaan. Ini nggak boleh kalau seperti ini. Jadi kalau kalian menggambarkan activity seperti ini sangat tidak diperkenankan, ya. Jadi solusinya bagaimana? Kalau misalkan sampai di sini menampilkan alamat pengiriman selesai, makanya gunakan tadi. Berarti kan activity ini udah selesai, gunakan final note, tapi yang flow final note atau final flow note yang di sini bentuknya seperti silang, ya, tanda silang. Ini dikasih penghubung lagi, tapi kasih tanda silang. Jangan menggantung seperti ini, tidak boleh, ya. Oke. Karena ini nanti nggak jelas larinya kemana setelah ini, apa yang dikerjakan. Begitu juga dengan ini, ya. Oke, jadi kalau untuk menggambarkan activity diagram khususnya bagi sistem yang terkomputerisasi, kalian cukup menggambarkan dua swimlane ini, ya. Misalkan siapa yang terlibat dan sistemnya itu nanti di sana seperti apa, gitu. Ini kalau misalkan sistemnya yang dikembangkan atau yang terkomputerisasinya ini sudah kompleks, ya. Tapi kalau sistem komputerisasinya ini masih sederhana, ya mungkin mau dijadikan satu itu bisa, ya. Oke, itu ya contohnya. Nah, ini juga nggak boleh ya seperti ini, ya. Ini menggantung namanya activity-nya. Jadi harus kalau misalkan dia sudah selesai, gunakan yang final flow note yang ada tanda silangnya. Makanya ini kalau terakhir untuk menyelesaikan semua activity-nya, ini menggunakan ini, ya, activity final note. Oke? Harus bisa membedakan, ya. Makanya untuk menggunakan activity final note dan flow final note itu seperti apa. Nah, ini Ibu ada contoh yang lain lagi. Ini mengenai penggunaan mesin ATM, ya, mesin ATM. Misalkan desainnya atau mock-up-nya seperti ini. Nah, nanti pertama nanti akan tampil layarnya, kemudian nanti di sini ada kotak uangnya. Terus ini kan biasanya juga ada kotak kartu untuk kita memasukkan kartu. Kemudian ada kotak kwitansi, itu maksudnya struknya, ya, struk nanti di mana itu dia akan keluar. Nah, nanti pertama kali di sini kan setelah memasukkan kartu ini, kemudian nanti diminta untuk memasukkan PIN, gitu kan, ya. Nah, nanti setelah memasukkan PIN, misalkan nanti yang tampil menu utamanya seperti ini. Apakah mau melihat saldo, apakah mau mengirim uang, apakah mau mengambil uang, ataukah selesai, itu kan, ya. Misalkan seperti ini menu utamanya. Jadi setelah masukkan PIN tadi, ya. Nah, kalau mau melihat saldo, nanti di sini akan tampil, saldonya adalah berapa. Kalau mau mengirim uang, berarti diminta untuk memasukkan account penerimanya dulu, nomor accountnya, nomor rekeningnya. Baru nanti diminta untuk menginputkan jumlah uang yang akan dikirim. Kemudian baru mungkin ada tampilannya uang berhasil terkirim, ya, seperti itu. Nah, kalau untuk mengambil uang nanti
prosesnya, yaitu jumlah uang yang mau diambil itu berapa. Kita tinggal menginputkan saja, kemudian nanti uang berhasil disimpan. Ini misalkan ya, misalkan seperti itu ya. Walaupun memang pada ininya banyak ya menu-menunya, ini hanya secara garis besarnya sebagai pemisalan saja. Nah, ini kalau misalkan kita buatkan activity diagramnya, nah nanti seperti ini. Dari mesin ATM tadi, ya itu kan sebenarnya udah terkomputerisasi, tapi kita bisa menjadikan satu seperti ini ya, mengenai penggunaan dari mesin ATM tadi. Pertama apa? Di sini ada pengguna memasukkan kartu. Kalau sudah, nanti mesin ATM ya, ini nanti akan menampilkan PIN. Kemudian nanti pengguna diminta untuk memasukkan PIN. Kalau sudah memasukkan PIN, nanti dari pihak bank pasti ada autorisasinya. Nah, ini kan untuk mengecek apakah PIN-nya itu sudah benar atau belum. Nah, di sini ada decision. Apakah PIN-nya itu sudah valid atau belum nih, gitu. Kalau misalkan PIN-nya valid, nah nanti dari mesin ATM tadi kan akan muncul tampilan menu tadi. Ada bisa mengambil uang, bisa mengirim uang, seperti itu kan ya, atau bisa melihat informasi saldo gitu kan. Ini akan menampilkan menunya. Nah, setelah menampilkan menu, nanti si pengguna dia akan memilih menu. Nah, memilih menunya ini kan ada 3 kan, tampil bersamaan, makanya ini menggunakan VOG. Oh, tadi ada melihat informasi saldo, bisa mengirim uang, dan juga bisa menarik uang. Nah, masing-masing ini kan bisa kita jelaskan. Oh, kalau mengirim uang tadi caranya adalah dengan masukkan nominal, kemudian masukkan nomor rekening, ya kan? Terus kalau misalkan menarik uang tadi kan juga masukkan nominal, kemudian setelah masukkan nominal nanti dicek dulu apakah saldo mencukupi, kan dicek dulu. Oh, kalau iya baru dia bisa mengambil uang. Nah, kalau untuk yang mengirim uang, setelah masukkan nomor rekening, dia juga di sini akan ditanyakan di banknya, apakah saldo ini juga mencukupi atau tidak. Dari pihak bank otomatis ya ngelink ke bank, karena penggunaan ATM pasti ngelinknya ke bank. Ini dilihat dulu saldonya mencukupi tidak. Oh, kalau mencukupi, di sini nanti akan menampilkan validasi ya, validasi, kemudian nanti dia akan mengeluarkan struk. Nah, ini ya, kalau misalkan dia mengirim uang atau transfer. Nah, kalau yang mengambil uang ini juga sama, setelah mengambil uang nanti akan tampil struk. Nih, ini. Jadi ini nanti bisa menggunakan join ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini tidak valid bagaimana? Nah, ini kita gunakan merge ini sebagai penghubung dari decision ini tadi. Yang tidak ini kita merge, kemudian nanti di sini akan menampilkan saldo. Gitu kan ya. Jadi kan kalau kita mau melakukan apapun di ATM, misalkan melihat informasi saldo, pasti jatuhnya juga menampilkan saldo. Mau mengirim uang nanti kita juga bisa, saldonya bisa tampil. Kemudian menarik uang juga saldonya nanti akan tampil. Seperti itu. Ya. Bisa dilakukan dengan menggunakan merge. Nah, kemudian kalau udah baru melakukan eject kartu atau mengambil kartu dan selesai. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi penggambaran activity diagram, misalkan dalam penggunaan mesin ATM dengan ilustrasi yang ada di mockup tadi, gitu. Itu bisa kita gambarkan seperti ini, gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian nah, ini kita bisa menggambarkan use case-nya. Oh, use case-nya apa? Kalau untuk yang utamanya kan tadi ada masukkan kartu, kemudian memilih transaksi, dan melakukan logout. Nah, nanti di memasukkan kartu, nanti di sini kalian diminta untuk memasukkan PIN. Nah, pada saat memilih transaksi, nanti di sini akan tampil beberapa pilihan tadi kan. Melihat informasi saldo, mengirim uang, dan mengambil uang. Nah, ini kalau dibuatkan use case-nya, nah ini kalau untuk C level ini tadi ada 3
ya, ada masukkan kartu, memilih transaksi, dan melakukan logout. Nah, ini kalau mau kita detailkan lagi, yaitu menjadi fees level. Fees level nanti bentuknya seperti ini. Nih, fees level. Jadi ini tadi pada saat memasukkan kartu, setelah masukkan kartu, dia baru bisa masukkan PIN. Berarti ini menggunakan extend. Nanti ada kaitannya dengan bank ya. Kemudian pada saat memilih transaksi, nah pada saat tampil transaksi, nanti dia bisa milih apa? Oh, memilih melihat informasi saldo, atau mengirim uang, atau mengambil uang gitu. Nah, ini menggunakan extend gitu. Oke, itu ya yang perlu kalian pahami mengenai pembuatan activity diagram. Jadi kalau mau untuk membuat activity diagram, intinya gini, activity diagram itu menggambarkan alur kerja dari sebuah sistem yang akan kita gambarkan, baik itu sistem manual ataupun sistem terkomputerisasi. Kemudian activity diagram tadi ya, makanya bisa dikatakan activity diagram ada beberapa contoh tadi yang menggambarkan sistem manual ataupun sistem yang terkomputerisasi. Itu bisa kalian lihat perbedaannya itu seperti apa dalam penggambarannya. Dan untuk menggambarkan activity diagram, sebelumnya kalian harus paham dulu mengenai elemen-elemen atau simbol-simbol yang ada di dalam activity diagram itu apa saja. Oke? Ya. Nanti ini ada tugas kelompok bagi kalian ya. Tugas kelompok nanti disilahkan dikerjakan. Kalau ini melanjutkan dari yang kemarin ya, yang sudah kalian buatkan use case-nya. Nah, nanti ini kalian coba buatkan activity diagramnya. Berarti ini activity diagramnya yang sudah terkomputerisasi, alurnya seperti ini ya. Nanti bisa kalian buatkan. Kemudian nanti ibu ada satu soal lagi, yaitu untuk menggambarkan activity diagram, tapi nanti di bagian selanjutnya ya akan ibu sampaikan ya. Jadi untuk penjelasan dari pengertian activity dan cara pembuatannya ya, itu bagaimana, ini ibu cukupkan sekian. Nanti selanjutnya ibu akan mengajarkan mengenai cara pembuatan activity diagram melalui EA ya, melalui software EA atau enterprise arsitektur di part selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan sekian untuk penjelasan materi dari activity diagramnya, dan akan ibu lanjutkan ke part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.